Oh guys, saya mau cerita dari TikTok yang udah saya bikin. Di situ saya bikin satu konten yang ngebahas tentang Jurassic Park. Gimana seandainya kalau misalnya Jurassic Park itu nggak sampai hancur, nggak disabotase sama Dennis Nedry ya guys ya. Gimana menjadi taman yang open buat publik yang bisa kita kunjungin guys. Seperti kayak kita kunjungin taman safari, tapi ini taman Jurassic guys. Kebayang nggak serunya kayak apa? Nah guys, saya akan jelasin dulu kalau misalnya semuanya berjalan lancar itu seperti apa ya. Kalau teman-teman lihat pulaunya itu ada di Isla Nublar ya, itu tuh 120 miles dari kota Costa Rica ya, Amerika Tengah. Nah waktu itu si John Hammond itu minta kayak endorse dari Dr. Alan Grant sama Dr. Ellie Sattler. Teman-teman yang nonton waktu itu pasti tahu. Dan juga Dr. Malcolm ya, teman-teman tahu Dr. Malcolm yang mana. Dan juga ada pengacaranya namanya Donald Gennaro ya guys ya. Dia itu yang pengen mensurvei si tamannya apakah sudah layak untuk diopen ke publik. Karena dia juga merupakan kecemasan dari investornya. Itu ada di filmnya ya guys ya. Nah waktu itu dibawa guys ke Taman Jurassic untuk bisa ngelihat tamannya langsung. Kalau teman-teman nonton di filmnya tuh mereka ngelihat Brachiosaurus ya waktu itu. Nah, awalnya tamannya memang nggak sempurna ya, ada beberapa error-error seperti itu. Misalnya ada Triceratops yang sakit kalau yang ada di filmnya guys, dan ada badai besar waktu itu. Jadi kalau teman-teman nonton Jurassic Park itu di luar filmnya, di luar pembuatannya memang terjadi badai besar guys di Hawaii waktu itu ya. Jadi itu memang ada real ceritanya dan dimasukkan ke dalam scene filmnya guys. Itu yang menarik dari Jurassic Park ya. Nah, berikutnya di hari berikutnya mereka meninjau lagi, mereka melakukan tour lagi guys, dan ternyata semuanya baik-baik aja. Setelah beres dan juga mereka melakukan diskusi yang sangat alot gitu ya, diskusi panjang, mempertanyakan segala macam. Akhirnya Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler itu menyetujui guys untuk open Taman Jurassic ya. Jadi si John Hammond itu disetujuin guys. Akhirnya guys, Jurassic Park tuh open ya buat publik pada tanggal 1 Juli 1993. Ini ceritanya kalau Taman Jurassic-nya baik-baik saja ya guys ya. Yang teman lihat kan berantakan ya, hancur lebur, malah banyak yang mati dimakan guys ya. Nah, di mana tur pertama mereka itu ngasih lihat ke para tamu, itu ada 7 spesies dinosaurus ya guys ya yang diperkenalkan pertama kali. Dan setelah 6 bulan berikutnya, beberapa atraksi dibuat ya guys ya, seperti ada aviarinya. Teman-teman mungkin tahu aviari ya, kayak semacam kandang burung besar gitu ya, tapi ini bukan buat burung guys, ini buat dinosaurus. Mungkin teman-teman bisa tahu dinosaurus apa, bisa komen guys ya. Nah terus juga dibikin kayak semacam danau buatan guys, yang nanti ada isinya Mosasaurus. Teman-teman bisa nonton itu di film Jurassic Park yang ketiga guys ya. Jadi mereka tuh udah menyiapkan guys semuanya itu tahun 90-an yang lalu ya guys ya, udah lama. Jadi mereka benar-benar pengen bikin kayak taman atraksi yang benar-benar dinosaurusnya tuh real. Kayak teman-teman ke taman safari. Gimana rasanya teman-teman ke taman safari? Pasti kan asik banget. Rasanya sama kayak gitu guys. Keseruannya, semangatnya, wah itu rasa excitementnya itu kerasanya sama kayak taman safari, tapi dinosaurus guys. Itu yang mengasihkan dari Taman Jurassic Park ya. Nah, berikutnya guys, mereka juga membangun hotel guys, dan bukan hotel sembarangan. Ini adalah sebuah lodge, tapi dengan hotel bintang 5. Kebayang nggak guys? Kayak teman-teman tahu The Lodge ya, mungkin kayak semacam kabin-kabin gitu dari kayu. Tapi ini hotel bintang 5 guys. Ada kolam renangnya, ada lapangan tenis, dan untuk restorannya tuh fine dining. Segila itu guys tempatnya. Jadi, wah, saya makanya dari dulu tuh pernah kepikiran untuk jadi orang hebat, jadi orang sukses, supaya bisa ke sana ya guys ya. Walaupun mungkin tamannya nggak akan pernah ada, tapi seenggaknya saya bisa ngerasain misalnya ke taman safari di luar negeri sana. Itu perasaannya kan luar biasa, kayak misalnya di Afrika. Semoga saya dan teman-teman bisa ke sana bareng-bareng ya guys ya. Nah guys, jadi teman-teman ada hotel bintang 5-nya nih. Kebayang nggak mewahnya kayak apa di dalam pulau? Teman-teman bisa lihat dinosaurus dan berbagai macam atraksi guys. Keren banget itu ya. Nah, berikutnya kalau teman-teman tahu engineer-nya namanya Henry Wu, dia itu yang menciptakan kloningan dinosaurusnya. Dia juga berhasil menciptakan kloningan tanaman purba ya guys ya.
Nah, di Taman Jurassic Park ini yang baik-baik saja, yang nggak ada masalah itu Dr. Henry Wu juga menciptakan sebuah taman, guys, di dekat hotelnya itu yang ada tanaman purbanya, ya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton di film Jurassic Park itu, Dr. Elisepter itu pernah megang satu kayak daun itu tuh tanaman purba ya guys ya. Nah, Dr. Henry Wu menciptakan tamannya guys. Kebayang nggak teman-teman bisa ngelihat sebuah taman yang benar-benar banyak tanaman purba, bunga-bunganya tuh bunga-bunga purba zaman dulu. Pasti bagus ya, pasti warna-warni, pasti unik, pasti jarang yang kita lihat, nggak umum kita lihat pada umumnya gitu ya. Menarik sekali guys, ini tamannya sangat luar biasa sekali ya. Nah, terus guys, berselang 1 tahun, tahun 94, ini kan tahun 93 ya guys ya, tamannya dibuka, mereka membangun Jungle River Cruise. Kebayang nggak guys? Jungle River Cruise ya. Itu kayak teman-teman sama, kayak teman-teman naik taman safari tuh, pasti tahu kan? Tapi menggunakan kapal boat guys. Dan itu kita bisa mendapatkan experience yang lebih lagi dengan kita lihat dinosaurusnya, lebih dekat, lebih close encounter sama dinosaurusnya guys ya. Jadi asik sekali guys. Terus di situ kita bisa melihat beberapa dinosaurus ya guys ya, ada 8 dinosaurus baru di Jungle River Course ini guys ya. Menarik sekali guys, seru banget ya guys ya. Dan menjadi akhirnya setelah berapa lama Taman Jurassic ya guys menjadi taman terbaik di dunia, mengalahkan Disneyland, mungkin Universal Studio dan lainnya guys. Menjadi taman atraksi taman terbaik seluruh dunia. Bahkan John Hammond pengen membangun lagi taman ini di negara lain guys. Sesukses itu dia ya. Ada 23 spesies waktu itu, profitnya sangat besar, sampai mereka membangun airportnya guys ya di pulaunya Isla Nublar. Jadi buat mungkin para tamu yang pengen eksklusif, mereka bisa langsung mendarat di airportnya khusus di Isla Nublar. Jadi se-eksklusif itu, semewah itu guys. Teman-teman, siapa yang pengen ke sana? Saya sih pengen banget ke sana. Saya udah ngerasain keseruannya, keasikannya pas kita naik helikopter ya guys ya, waktu di filmnya. Itu rasa excitementnya, rasa senangnya, kayak saya tuh menjadi seorang anak kecil ya guys ya. Nah, bisa kita bisa pergi ke tempat untuk menyaksikan, ngelihat dinosaurus secara nyata. Teman-teman gimana sih rasanya kalau bisa diajakin sama orang tua, yuk kita ke taman safari, rasa senangnya kayak apa? Rasanya kayak gitu guys, tapi mungkin kaliin 100. Rasa senangnya seperti itu, asik banget, seru banget. Aduh, semoga kita bisa ngalamin kayak gitu guys ya. Mungkin bukan Taman Jurassic, tapi di luar negeri sana, mungkin di Afrika guys, kita bisa ngelihat hewan-hewan secara langsung, pasti seru banget ya. Nah guys, kita lanjut lagi. Tamannya benar-benar sukses ya, dan ada segala macem, dan akhirnya benar-benar orang tuh tiap hari datang ke sana rame. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, ride pertamanya yang pakai jeep itu seperti apa? Nah, kita juga bakal ceritain di situ guys. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Taman Jurassic nih guys ya, ada 2 cara. Teman-teman bisa naik kapal laut kayak semacam kapal cruise, dan juga satu lagi secara VIP naik helikopter guys. Teman-teman pengen pilih yang mana? Kalau saya sih pengen ngerasain naik helikopter. Kita ngelewatin pantai Costa Rica-nya guys, lautan gitu ya, asik banget. Terus udah gitu, semakin lama kita mendekati pulaunya, kita ngelihat pulaunya guys, kayak pulau tropis ya, banyak tanaman, banyak pohon-pohon. Dan teman-teman mungkin udah yang pernah nonton pasti udah langsung muncul si lagunya ya, tetet tetet tetet. Tuh asik banget guys, itu rasanya juga merinding saya pasti. Kita ngelihat pulau-pulaunya dan kita mengarah ke air terjunnya guys. Dan udah nyampe air terjun, kita turun sama kayak di filmnya guys ya, seru banget, asik banget. Mungkin kita juga akan ngerasain goncangan sama kayak di filmnya ya guys ya, kan kita turun seperti ini. Terus udah gitu kita dijemput sama mobil jeepnya, seperti sama kayak di filmnya, karena kita ambil yang VIP style. Nah, kalau yang naik kapal boat gimana nih teman-teman? Nah, yang naik kapal boat itu kita akan tiba di dermaga ya guys ya, ada dermaganya. Nanti di situ kita juga kayak mirip kayak kita di airport ya guys ya, ada pemeriksaan segala macam. Nanti kita juga diarahin sama yang dari helikopter tadi ke visitor center. Nah, visitor center itu sama kayak di filmnya guys, kayak semacam hall yang kalau teman-teman masuk ke dalamnya tuh di tahun 93 waktu itu tuh ada fosil dinosaurusnya, ada hallnya ya guys ya. Dan di situ teman-teman bisa ngelihat para engineer-nya, ilmuwannya mengkloning dinosaurusnya.
Bahkan di situ tuh ada kayak semacam ride-nya, kayak kita tuh naik duduk di kursi gitu guys, persis kayak di filmnya. Kita juga nanti ada pegangannya gini, dan nanti kursinya tuh kayak jalan tetet gitu. Nah di situ kita bisa melihat laboratorinya ya guys ya, di mana para ilmuwan itu mengkloning dinosaurusnya. Ada yang lagi bawa telurnya guys ya, ada yang lagi ngecek-ngecek seperti itu, lagi mungkin mencoba mengekstrak DNA-nya gitu guys ya. Terus di situ juga ada sebuah film pendek sama kayak di filmnya guys, yang ada si Mr. DNA itu menjelaskan gimana sih mereka bisa menciptakan dinosaurusnya, mengkloningnya itu caranya seperti apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman saya ceritain sedikit, waktu itu kan di zaman purba tuh ada nyamuk juga ya guys ya, sama kayak sekarang. Nah si nyamuknya itu tuh menggigit si dinosaurusnya, kan itu kan dia bawa darahnya tuh ya kan. Nah kadang-kadang si nyamuk itu suka diam di pohon guys. Nah di pohon itu suka ada getahnya. Nah getahnya itu kena si nyamuknya guys. Akhirnya si nyamuknya kena getahnya, kegulung kan, ngebentuk kayak batu, jatuh ke tanah, dan itu di tanah berjuta-juta tahun lamanya. Dan para orang dari Jurassic Park kan itu menemukan guys, udah jadi batu. Nah batunya itu namanya batu ember, kayak batunya keemasan gitu, sama kayak di filmnya. Mereka akan menyiapkan bisa nyari si batu embernya. Batu embernya tuh ternyata ada banyak ya guys ya, yang kalau teman-teman nonton di film cuma ada satu. Nah setelah itu diambilin, dikumpulin semuanya, dibawa ke ahli engineer-nya, ilmuwannya. Si batunya dibor guys, dibor. Setelah dibor itu kan mereka masukin satu alat lagi untuk nyedot si darahnya, dan disitulah mereka mendapatkan darah dinosaurus atau DNA-nya. Nah itu kan udah berjuta-juta tahun, pasti kan ada beberapa rangkaian DNA-nya yang udah rusak. Nah si engineer Jurassic Park itu menggunakan DNA kodok guys, kodok zaman sekarang ya, untuk bisa menutupin rangkaian-rangkaian DNA-nya yang udah rusak. Nah di situ mereka bisa mengkloningnya. Ya mungkin kalau menurut saya guys masih ada perdebatan juga ya, kan itu udah 65 juta tahun kan, masa DNA-nya masih utuh gitu kan. Nah itu mungkin teman-teman bisa komen kenapa sih masih bisa utuh, kok bisa, kenapa kalau misalnya bisa di dunia nyata nggak dilakukan gitu ya. Kalau menurut saya sih guys, setelah udah berjuta-juta tahun ya, biasanya sih si darahnya atau DNA-nya bakal rusak, biasanya gitu yang saya tahu. Jadi untuk di cloning tuh kayaknya nggak mungkin. Nah jadi kalau teman-teman tahu, Jurassic Park itu dinosaurusnya juga bukan dinosaurus yang zaman dulu sebenarnya guys. Ini adalah mutan, dinosaurus mutan, bukan asli dinosaurus. Cuman memang bentuknya secara fosil itu memang dinosaurus. Seperti itu guys ya. Nah guys, setelah kita melihat ride-nya yang di Hall Visitor Center ini, kita akan diarahin lagi untuk naik jeep untuk memulai petualangan ride-nya, safari ride di Jurassic Park. Teman-teman pernah ke Taman Safari kan? Kalau teman-teman ke Taman Safari kan benar pakai mobil, masuk ke dalam Taman Safarinya, dan teman-teman di dalam mobil itu bisa ngelihat dinosaurusnya ya. Cuman jangan keluar dari mobil ya guys, itu konyol. Apalagi teman-teman keluar di kandang singa atau harimau, ya konyol itu guys. Apalagi mereka lagi lapar. Nah konyol, jangan kayak gitu guys ya. Nah guys, ini juga sama seperti itu. Jadi kita dijemput sama satu mobil, mobilnya tuh yang warna hijau kalau teman-teman tahu ya. Itu mobilnya canggih guys. Tahun 90-an waktu itu mereka sudah memikirkan teknologi elektrik ya, mobil elektrik. Jadi nggak pakai bensin guys, menggunakan baterai ya, kayak mobil zaman sekarang. Nah pas masuk ke dalam mobilnya guys, itu kita bisa lihat ya, si mobilnya tuh ada kacanya. Jadi kita bisa benar-benar ngelihatnya 360 derajat di dalam mobilnya. Kalau mobil biasa kan teman-teman lihat atasnya ketutup ya, atapnya itu ya ada penutupnya gitu, nggak kelihatan. Kalau ini kaca guys, jadi kita bisa ngelihat 360 derajat dari atas sampai bawah untuk bisa ngelihat dinosaurusnya guys. Itu yang seru. Nah di dalam mobilnya juga ada kayak semacam touchscreen. Itu tahun 93 guys, kebayang nggak udah touchscreen? Itu kita bisa dapat informasi dari penjelasan dinosaurusnya ada apa aja. Misalnya dinosaurus ini tuh apa, dia tuh dari mana, dia tuh hidup tahun berapa, jenisnya apa, ada penjelasannya, ada yang bicaranya guys. Jadi di zaman itu udah sangat modern, sangat canggih guys ya. Dan aduh, saya pasti senang banget guys kalau bisa ngerasain kayak gitu. Mungkin saya bakal pakai pakaian kayak Alan Grant-nya, pakai kemeja warna biru, pakai celana kargo, pakai boot gitu ya, mungkin pakai topi kayak si Alan Grant juga. Saking pengen bener-bener ngerasain experience-nya guys ya.
Teman-teman siapa di sini yang suka dinosaurus? Pasti pengen ngerasain kayak gitu. Datang ke Taman Jurassic dan kita bisa ngelihat ride-nya, guys. Dan teman-teman kalau mau tahu lebih jauh, kan ini kan versi yang dimana tamannya itu berjalan dengan baik. Teman-teman juga nanti saya bakal ceritain ada yang namanya atraksi Jungle Boat Cruise. Jadi teman-teman naik kapal boat, teman-teman masuk ke Taman Jurassic, dan teman-teman bisa ngeliat dinosaurusnya lebih jelas, lebih outdoor, guys. Kalau di mobil kan di dalam mobil, kalau ini kita terbuka. Dan itu kalau teman-teman nonton ada di film Jurassic Park yang ketiga, guys. Yaitu adalah ide-idenya John Hammond untuk membuat atraksi yang paling hebat, yang paling asik, yang paling seru, guys. Dan itu kalau ada pun saya bener-bener pengen ikut. Makanya saya bener-bener semangat pengen sukses supaya saya bisa kayak gitu, guys. Ya mungkin kalau di dunia nyata saya lebih kayak bisa ngelihat Harry Potter ya, ke tempatnya Harry Potter atau ke Universal Studio, itu pasti bakal asik banget, guys. Nah, guys, kita akan mulai turnya ya. Kita akan masuk ke turnya nih. Kita akan ngelihat dinosaurus apa sih yang pertama kali muncul. Nah, guys, yuk kita mulai turnya. Kita naik mobil, kita masuk ke dalam. Udah ada orangnya yang ngejelasin ya, itu di screen-nya tuh ada yang ngejelasin. Mobilnya itu jalan. Kalau yang di turnya yang ini, guys, itu tuh ada pemandunya ya, yang nyetirnya. Jadi mobilnya aja yang elektrik. Kalau yang di film, guys, itu ada kayak semacam autopilotnya. Jadi dia bisa nyetir sendiri, guys. Keren banget ya, itu tahun 90-an, guys. Ya. Nah, kita akan masuk, guys. Gerbangnya kebuka. Kebayang nggak, guys? Gerbang Jurassic Park. Saya di kepala tuh udah muncul lagu-lagunya ya. Nah, itu pasti keren banget. Nah, kita masuk ke dalam. Kita ngelihat atraksi pertamanya, yaitu kita ngelihat Dilophosaurus. Mungkin kalau teman-teman nonton di filmnya, Dilophosaurusnya nggak ada ya. Nah, itu beberapa kesalahan-kesalahan, beberapa glitch error ya, guys ya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, guys ya. Dilophosaurus itu sejenis dinosaurus karnivor, tapi dia berbisa, guys. Dia bisa ngerudahin. Nah, kalau ludahnya itu kena si mangsanya, itu bakal keracunan, bisa mati ya, guys ya. Nah, itu Dilophosaurus. Kalau teman-teman lihat sekilas, warnanya itu kayak semacam ada warna-warna cerahnya, guys, karena dia kan berbisa ya, yaitu racun. Jadi teman-teman hati-hati, binatang yang warnanya cerah itu walaupun nggak semuanya itu biasanya beracun. Nah, kita lanjut lagi, guys. Ada lagi satu jenis karnivor mirip kayak raptor, tapi ada kayak semacam moncongnya ya, guys ya. Ada moncongnya di sini. Dia juga termasuk karnivor yang lumayan bahaya ya, guys ya, dan nyerangnya juga lumayan serem ya. Nah, berikutnya kita bakal jalan lagi ngelewatin dinosaurus kecil, guys. Teman-teman mungkin tahu ya, dinosaurus yang kecil-kecil segede ayam. Teman-teman jangan pernah ngeremehin dinosaurus itu, guys ya. Kita suka nyebutnya sebagai kompi ya. Kalau dia cuma satu mungkin nggak terlalu berbahaya ya. Tapi kalau dia ada banyak, guys, dia bisa nyerang orang. Kalau teman-teman nonton di Jurassic The Lost World yang kedua, itu kompinya ada banyak, guys, dan itu bisa ngebunuh satu orang ya. Jadi jangan ngeremehin, guys, yang namanya dinosaurus. Walaupun dia kecil, walaupun dia kelihatannya lucu ya, tapi kalau dia banyak, guys, itu kayak lebah, guys. Kalau kita kena lebah kan, kalau cuma satu ya oke lah. Kalau yang nyerangnya ada 1000 biji, ya bisa mati juga, guys, bisa keracunan juga kita ya. Jadi respect sama alam ya, guys ya. Jurassic Park juga saya belajar untuk kita menghargai alam. Nah, guys, kita masih melanjutkan turnya. Yang saya suka ya, guys ya, di Jurassic Park itu pas kita masuk ke turnya itu benar-benar hutan, guys. Banyak pohon, suara alamnya tuh kedengeran, guys. Ya, suara suara serangganya tuh sangat-sangat kerasa gitu. Benar-benar kita tuh experience-nya masuk ke hutan, tapi pakai mobil, dan kita tuh menikmati dinosaurus yang nggak ada, guys. Nah, setelah kita berapa kali jalan melewati kompi dan beberapa dinosaurus, ada beberapa triceratops, ada ankylosaurus, kita bisa berhenti sebentar, guys, di semacam kayak itu tuh semacam kayak toko ya, guys ya. Nah, kalau teman-teman masuk ke toko itu, teman-teman itu bisa beli gift shopnya. Bahkan di zaman itu ada Game Boy-nya Jurassic Park, ada figur-figurnya, ada mainan dinosaurusnya, ada bonekanya, ada baju Jurassic Park-nya. Kita bisa beli sebagai souvenir ya, guys ya. Dan di situ juga dijual beberapa snack-snack. Jadi benar-benar kayak teman-teman ke Disneyland mungkinnya, atau ke Taman Safari, kira-kira seperti itu. Benar-benar rasanya seperti itu, tapi kita ngelihat dinosaurus, guys. Dan ini bener-bener pulau ya. Kalau Taman Safari kan cuma satu daerah di Bogor ya. Kalau ini, guys, di pulau, jadi gede sekali, guys.
Nah, John Hammond selalu bilang no expand ya. Jadi benar-benar expand-nya tuh segede-gedenya guys ya. Nah guys, untuk berikutnya, cerita berikutnya, kita akan mengunjungi satu kandang yang paling favorit saya guys. Kandangnya itu adalah kandang Velociraptor. Teman-teman mungkin tahu ya Velociraptor itu yang mana, dan selalu ada dari zaman pertama film sampai sekarang guys. Bahkan salah satunya menjadi temen saya, semacam bonding sama si tokoh utamanya guys ya, namanya si Blue tuh kalau teman-teman tahu. Nah, beberapa dinosaurus guys itu cara penanganan kandangnya beda, jadi jenis kandangnya tuh nggak ada yang sama. Kalau yang lain mungkin kurang lebih mirip-mirip ya, dipagarin listrik, tapi untuk Velociraptor ini beda sendiri guys. Ada beberapa dinosaurus yang memang dilepasin bebas, yang herbivora seperti Brachiosaurus, Triceratops, Stegosaurus itu agak dilepas, jadi kita bisa benar-benar pas ngelewatinya itu dianya lepas, kayak teman-teman ke taman safari, kayak gitu perasaan experience-nya guys. Tapi untuk Velociraptor ini beda ya guys ya. Nah, teman-teman pengen tahu seperti apa kelanjutannya, tamannya kayak gimana? Nah, teman-teman jangan lupa subscribe Friday Toy YouTube channel, kasih like juga, kasih komen juga guys. Yuk kita besarin ini sama-sama. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, pengen tahu lagi cerita yang lain apa, boleh komen-komen ya guys ya. Ini video saya yang masih baru, yang pertama. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terhibur ya. Sampai jumpa lagi guys di video berikutnya, kita ngebahas Velociraptor. See you soon di Friday Toy YouTube channel.